Benar selalu tugas. Benar dan Kayaknya Pak Semas ini hari Oi, ini. kan sedang dengan Doa sama ibu aja. Makanya rapat di. Semoga Pak ada rapat kok, sudah datang kok. Betul. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Iya. Belum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih untuk Dion yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Bapak akan absen dulu. Di Dolorosa, Hadir Pak. Cindy Herwila, Ada Pak. Dionisius, Aduh, Pak. Neti Kele, Hadir Pak. Selin Fernandes. Apa, Pak? Tidak hadir ya hari ini. Ya, Ada Pak. Pak. Tolong kasih tahu dia sudah 3 kali ya tidak hadir. Iya Pak. Dia sambil Bapak menyiapkan materi untuk kita mulai pelajaran. Ada yang tahu materi minggu lalu sampai di mana? Sampai di Dinamika litosfer. Mungkin ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu, mungkin bisa dijelaskan sedikit sambil menunggu Bapak menyiapkan materi yang akan kita bahas. Ya, ada yang tahu? materi minggu lalu tentang litosfer, yaitu tentang lapisan kulit bumi. Ada yang lain? Tidak Pak. Itu sumpah paling benar. Oke, baik, terima kasih untuk Dion. Hari ini kita belajar tentang siklus hidrologi atau siklus air. Ada yang tahu pengertian siklus hidrologi atau siklus air? Ada yang tahu? Atau pengertian umum tentang siklus hidrologi? Hidrologi, ada yang tahu? Hidrologi berasal dari bla 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 bla. Ada yang tahu? Dion mungkin tahu? Baik, siklus hidrologi itu adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Ya, baik, terima kasih untuk Dion. Jadi hidrosfer itu berasal dari dua kata, hidros dan sfer. Jadi hidrosfer itu, hidro artinya air dan sfer artinya lapisan. Jadi hidrosfer itu artinya lapisan air yang berada di permukaan bumi. Ada beberapa cabang hidrosfer yang harus diketahui anak-anak. Yang pertama itu ada cabang geohidrologi, itu ilmu yang mempelajari tentang pergerakan air, persebaran dan keberadaan air yang ada di bawah tanah. Berikut glasiologi, itu ilmu yang mempelajari tentang es, gletser atau berkaitan dengan es. Kemudian limnologi, itu ilmu yang mempelajari tentang danau. Yang berikut kita akan masuk ke unsur-unsur hidrologi. Ada yang tahu unsur-unsur hidrologi itu apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu unsur-unsur hidrologi itu apa saja? Saya Pak. Ya, Cindy. Yang pertama evaporasi. Iya, evaporasi. Yang kedua transpirasi. Iya, Yang ketiga respirasi. iya, Yang keempat evapotranspirasi. iya, Yang kelima kondensasi. iya, Yang keenam presipitasi. iya, Yang ketujuh infiltrasi. iya. Yang kedelapan perkolasi. Dan yang terakhir runoff. Yuk. Sini Bapak tambahkan sedikit tentang unsur-unsur hidrologi. Yang pertama itu yang di sini Bapak punya materi di sini. Yang pertama itu angin.
Angin itu merupakan sesuatu yang menentukan kekuatan temperatur udara atau kondisi uap air di suatu tempat. Jadi tanpa angin itu siklus hidrologi tidak berjalan. Karena penguapan dari air laut kan harus dibawa oleh angin untuk membentuk kondensasi atau awan. Jadi angin juga berperan dalam siklus hidrologi. Yang berikut awan merupakan kumpulan dari beberapa titik air atau es dengan jumlah yang cukup banyak dan juga merupakan bagian dari kondensasi. Jadi tadi itu macam ini penguapan dari air laut, danau, sungai, tumbuhan itu dibawa oleh angin membentuk awan, dan awan itu yang disebut dengan kondensasi yang akan melalui tahap berikutnya yang akan turun butir-butir air yang disebut dengan hujan. Kemudian ada evaporasi yang sudah disebutkan tadi, itu peristiwa terjadinya perubahan air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Ada juga ini di sini evaporasi di sini. Ini evaporasi. Evaporasi itu penguapan dari air laut, danau, ini juga evaporasi. Evaporasi dari danau, sungai, laut itu membentuk awan di sini yang disebut dengan kondensasi. Kalau penguapan yang terjadi di tumbuhan itu disebut dengan transpirasi. Di sini transpirasi. Ya, kemudian unsur yang berikut kondensasi sudah, transpirasi sudah, presipitasi. Presipitasi merupakan bentuk cairan yang berasal dari atmosfer kemudian akan curam ke permukaan bumi. Jadi presipitasi itu proses turunnya butir-butir air. Nah, ini turun ini. Nah, ini yang disebut dengan presipitasi. Presipitasi. Kemudian ada runoff. Runoff itu seperti di sini. Ini. Runoff itu sebuah pergerakan air dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Itu biasa terjadi di sini. Di sini es akan membentuk gletser ini dan mengalir melalui sungai-sungai di sini dan akan kembali ke laut. Yang berikut kita masuk ke materi berikut tentang macam-macam siklus hidrologi. Ada yang tahu ada berapa macam siklus hidrologi? 3. Apa saja itu? Siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Ya, berikut Bapak akan jelaskan sedikit tentang siklus hidrologi panjang. Jadi siklus hidrologi panjang seperti terjadi di sini. Jadi air laut, danau, sungai akan menguap melalui proses evaporasi, kemudian sublimasi. Disublimasikan di sini, ini akan berubah menjadi ini apa? Es, berubah menjadi es, kemudian membentuk kondensasi di sini dan akan dibawa sampai ke sini di kutub sini. Ini akan menyebar awannya ini. Kondensasi ini menyebar, ada yang di sini, ada yang di sini. Itu akan membentuk awan, akan membentuk kristal. Kemudian awan mengalami proses advekasi yang bergerak ke daratan. Jadi dari sini dia membentuk awan di sini, kristal di sini, dia akan ke daratan. Nah, di pegunungan sini, terus dia akan terakumulasi menjadi gletser di sini. Nanti dia akan turun di sini menjadi gletser di sini dan akan mengalir melalui sungai-sungai aliran di sini terus kembali ke laut di sini. Itu siklus hidrologi panjang. Kemudian ada yang kedua, siklus hidrologi sedang. Di sini ya. Ini satu siklus hidrologi panjang.
Yang kedua, sini ya, yang kedua siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek itu dimulai dari proses penguapan. Di sini gambar saja, di sini pohon, gini, ini daratan, ini laut ya, ini laut. Ya, kemudian air laut ini mengalami penguapan di sini disebut dengan evaporasi. Kemudian membentuk awan di sini, butir-butir air di sini yang disebut dengan kondensasi di sini. Kondensasi. Kemudian akan bergerak ke darat dan membentuk turun hujan di sini. Hujan akan turun di sini. Jadi siklus hidrologi ini siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang itu air laut akan menguap lalu proses evaporasi, kemudian membentuk kondensasi, awan, kemudian turun di daratan dan bentuk hujan dan akan kembali ke laut. Jadi di sini siklus hidrologi sedang itu dia hanya sampai di darat saja, di ini permukaan di sini saja, tidak sama dengan yang panjang. Yang panjang akan sampai di kutub, seperti di ini contoh saja di kutub, dia akan membentuk es dan melalui gletser di sini. Kalau di sini turun hujan saja. Kemudian yang ketiga siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek itu laut. Jadi proses terjadinya siklus hidrologi pendek itu air laut mengalami penguapan yang disebut dengan evaporasi. Kemudian membentuk awan di sini yang disebut dengan kondensasi dan akan turun hujan kembali di atas permukaan laut. Dia tidak sampai ke daratan seperti siklus hidrologi sedang. Dia hanya sampai di membentuk awan di sini yang disebut dengan kondensasi di sini dan akan turun kembali hujan di atas permukaan laut. Jadi sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Saya persilakan kepada anak-anak untuk bertanya. Atau mungkin penjelasan Pak terlalu cepat atau bagaimana? Pas, Pak. Pas. Pas, ya. Jadi sampai sini materi sini mungkin ada yang belum mengerti atau penjelasan Pak terlalu cepat? Iya Pak, belum paham. Belum terlalu paham, Pak. Pak jelas agak pelan terlalu sedikit. cepat Pak. Oke, baik. Bisa jelas ulang ke Pak? Yang Oke. siklus hidrologi panjang Pak. Ya. Karena Jadi sedang panjang. proses terjadinya siklus hidrologi, proses evaporasi atau penguapan. Jadi evaporasi atau penguapan itu proses penguapan yang terjadi di laut, di sungai, danau, itu menguap dan akan membentuk kondensasi atau membentuk awan. Yang berikut ada transpirasi atau penguapan di jaringan makhluk hidup. Itu seperti hewan, pada tubuh hewan dan tumbuhan. Yang berikut evapotranspirasi. Ini evapotranspirasi ialah suatu tahapan penguapan yang mana molekul air menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup. Tahap ini yang mempengaruhi siklus hidrologi dalam jumlah air yang terangkut. Jadi mereka ini juga mempengaruhi terjadinya siklus hidrologi tumbuhan dengan hewan. Itu bisa mempengaruhi proses terjadinya siklus hidrologi karena mereka juga mengalami penguapan di sini. Terus yang berikut sublimasi memiliki makna yang sama, yaitu perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas, yaitu arah atmosfer. Namun penguapan yang sebenarnya ialah perubahan es yang di kutub dan di gunung yang tidak melewati proses cair. Jadi sublimasi itu mereka nanti penguapan dari sini, dari laut,
dari tumbuhan danau itu nanti di sini mengalami sublimasi dan membentuk es dan akan dibawa sampai ke sini dan akan turun di sini dalam bentuk hujan salju atau hujan es. Kemudian adveksi. Adveksi yaitu merupakan tahapan yang hanya berada di siklus hidrologi panjang atau siklus hidrologi pendek. Dan kata lain siklus hidrologi pada tahapan ini yang terjadi adalah karena perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya dan dikatakan awan itu langit menyebar. Jadi misalnya tadi di sini di siklus hidrologi panjang ini, awan ini mengalami adveksi, mengalami penyebaran. Jadi ada yang sampai di sini turun hujan, ada yang sampai sini dan membentuk es dan akan turun hujan es di situ. Kemudian presipitasi. Presipitasi adalah cairan awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat di sini. Suhu di sini akan semakin meningkat di sini. Pada tahapan ini terjadi salah satu gejala yang dinamakan dengan hujan. Jadi hujan akan turun di sini pada tahapan ini. Hujan akan turun di sini karena suhu di sini sudah meningkat. Jadi akan turun hujan di sini. Kemudian run off. Mempunyai nama lain yaitu limpasan. Run off nama lainnya limpasan, yaitu merupakan nama yang mana pada tahapan ini air hujan telah turun akan bergerak. Pergerakan yang terjadi yaitu dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah melalui berbagai saluran. Jadi, misalnya hujan turun di sini, di daratan sini akan mengalir turun ke daratan yang lebih rendah, misalnya ke sungai sini, ke danau sini, atau yang dari sini turun ke sungai lalu kembali ke laut. Kemudian infiltrasi. Infiltrasi merupakan tahap akhir pada siklus hidrologi yang terjadi. Pada tahap ini merupakan tahap di mana air hujan menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi tak seluruhnya akan mengalir setiap pada tahap limpasan, namun akan mengalir pula ke tanah. Di sini air hujan turun di sini akan masuk ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Jadi infiltrasi ini yang air hujan masuk ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah di sini. Ya, mungkin sekian penjelasan dari Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan untuk materi yang sudah dijelaskan. Mungkin ada yang belum mengerti atau bagaimana, bisa disampaikan kepada Pak. Pas, Pak. Pas. Ya. Oke, baik. Berarti Pak harap kalian sudah bisa mengerti materi apa yang Bapak sampaikan hari ini ya. Ya, Pak. Jadi untuk waktu selanjutnya Pak akan membagikan pekerjaan yang akan dikerjakan sekarang. Pak akan membentuk 3 kelompok untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kelompok 1 di deret paling ujung sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Dibagikan. Baik, Pak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan latihan yang Pak sudah berikan kepada anak-anak kalian. Kita suka setiap tahun di Pak ya. Makanya dengar. Oh, sama ngantuk di belakang. Ada bagaimana? Apa evaporasinya? Ini ada dekat laut. Itu evaporasi. Ini kondensasi. Evaporasi asli transpirasi.
Tulis sudah kau. Ini apa ini? Intan tadi itu apa? Evaporasi. Bisa. Transpirasinya Itu presipitasi. dari tumbuhan. Iya, itu presipitasi. Atau bukan? Tumbuhan itu transpirasi. Oh, transpirasi. Oh ini. Jangan ribut ya. Soalnya gampang atau susah itu? Wais, gampang. Gampang susah. Sudah dapat materinya kan? Sudah, Bro. Ya baik. Kerjakan, dikumpul untuk Pak ambil nilai latihan. Ini apa? Transpirasi kayaknya. Kondensasi. Kondensasi. Kondensasi asyik itu presipitasi. Turun ke bawah presipitasi itu yang menjauh. Turun kembali ke bawah ini. Presipitasi. Presipitasi. Itu ini di bawah. Presipitasi turun datang. Presipitasi. Yang ini kan run off tuh yang dari sini. Run off. Sebelum run off itu ini apa ini? Kan ini ada infiltrasi yang di bawah sini, yang masuk di bawah infiltrasi itu infiltrasi. Ini kan betul infiltrasi kan masuk ke dalam ini, bisa masuk ke dalam tanah. Jangan ribut ya. Ya kayak itu ini atasnya. Ini jadi ini presipitasi dulu. Ada yang sudah? Belum Pak. Aduh, ini hari-hari guru, sebentar kita ucap selamat di PAR. Oh iya betul nih. Ini hari kita hari guru nih. Kita belum ucap di PAR. Dia sama teman laki-laki. Masih itu sekarang Ayo. di belakang. Waktu tinggal Ya, berapa menit lagi? Ini Pak sudah sediakan gambar di sini. Nanti
Satu Pak minta perwakilan satu orang maju sambil menulis menjelaskan yang sudah Pak kasih itu. Nanti anak-anak isi di sini bagian-bagian ini yang Pak sudah sediakan di sini dan menjelaskan penguapan itu disebut dengan apa itu. Nanti anak-anak jelaskan di sini ya. Baik, ini karena waktunya sudah habis, Pak minta perwakilan satu orang untuk maju menjelaskan di depan, presentasi di depan. Baik, Pak persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian di depan sini. Yang pertama itu evaporasi. Ya. Evaporasi. Evaporasi itu terjadi karena apa? Tunggu dulu, saya tulis dulu Ya. di sini. Ya, lanjutkan. Kondensasi. Oke. Di sini transpirasi. Transpirasi. Infiltrasi. Runoff. Kalau ini soil water. Kemudian penguapan yang terjadi pada tumbuhan itu apa? Ini disebut dengan transpirasi. Ya. Oke, sabar. Evaporasi sendiri itu merupakan sebuah peristiwa terjadi karena adanya uap air yang bergerak dari permukaan tanah ke permukaan ke atas awan. Sedangkan infiltrasi di sini itu merupakan suatu air es atau salju yang jatuh ke permukaan dan meresap ke tanah. Oke, Nanti saja. ya baik Pak. Oke, Pak akan lanjutkan. Jadi ingat saja supaya simpan, supaya anak-anak bisa ingat. Evaporasi itu penguapan air laut. Penguapan yang terjadi karena proses panas sinar matahari yang mengenai air laut, danau, tumbuhan maupun hewan. Terus kondensasi ini proses penguapan itu yang membentuk awan dan akan turun hujan di sini yang disebut dengan infiltrasi. Transpirasi. Akan turun hujan. Kemudian proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan disebut dengan transpirasi. Kemudian infiltrasi itu masuknya air hujan ke dalam tanah, dan kemudian run off, aliran air yang menuju ke laut. Jadi materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Pak akan memberikan kalian tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Silakan dicatat tugasnya. Tugasnya yaitu membuat skema siklus hidrologi panjang dan menjelaskan komponen-komponen yang terkait di dalam siklus hidrologi. Sudah? Sudah. Ya. Jadi materi kita sampai di sini. Dari kesimpulan dari materi ini yaitu proses siklus hidrologi itu proses yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi proses yang terjadi dari sini evaporasi, kemudian turun hujan dan akan kembali lagi ke laut dan terjadi secara terus-menerus. Ya. Jadi itu kesimpulan dari materi kita, dan untuk selanjutnya Pak akan menutup materi hari ini dan Pak akan meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih untuk Dion. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih Pak. Ya. Untuk ini berarti kerjanya.